Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala TK Aisyah Bustanul Atfal Jatimulyo beserta Dewan Guru yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Marilah pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Ibu-ibu yang kami hormati, di sini saya ingin berbagi bersama ibu-ibu yang ada di TK Aisyah Bustanul Atfal. Kami sampaikan terima kasih atas waktunya untuk menghadiri undangan kami. Di sini saya akan sosialisasi atau diseminasi, yaitu aksi nyata saya, yaitu modul 1.4, yaitu budaya positif. Pada kesempatan ini nanti ada kesepakatan yang satu, yaitu hadir tepat waktu. Kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang hadir tepat waktu. Dan yang kedua, mengangkat tangan sebelum bertanya. Apabila nanti ibu-ibu ingin bertanya, kami persilakan untuk mengangkat tangannya. Dan yang ketiga yaitu meninggalkan kelas dengan izin. Apabila ibu mau meninggalkan kelas ini, harus izin. Dan yang keempat, mohon izin jika ada kepentingan. Yang kelima, HP di silent. Dan yang keenam yaitu komunikasi efektif. Dan yang ketujuh, makan minum sepanjang tidak mengganggu. Kami persilakan apabila haus boleh menikmati minum. Dan yang ke-8 yaitu menjaga kebersihan. Ibu-ibu yang kami hormati, di sini alur pembelajaran modul 1.4 yaitu dari modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantoro, dan yang kedua modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, dan yang keempat modul 1.4 yaitu budaya positif. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang termuat dalam modul 1.1 yaitu pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan harus berpusat pada murid sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan anak. Di sini peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Dalam modul 1.1 ini diibaratkan anak-anak itu bagaikan ibarat kertas yang sudah ada garis tipis-tipisnya, tapi belum begitu terlihat. Nah, tugas kita itu menebalkan garis-garis itu. Nah, itu tadi supaya tercapai bakat dan minatnya. Kita sebagai seorang petani, diibaratkan sebagai seorang petani yaitu memupuk, merawat kebutuhan dari tanaman itu sesuai kebutuhan anak itu. Nah, di sini nilai peran guru penggerak yaitu seorang guru harus mampu memahami nilai-nilai dan perannya untuk menuntun murid-muridnya dalam pembelajaran, memaksimalkan perannya di lingkungan sekolah, mencapai keselamatan dan kebahagiaan, dan mampu menjadi teladan dan contoh bagi guru lainnya.
Di sini nilai guru penggerak yaitu ada 5. Yang ke-1 berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif, yang kelima inovatif. Ibu-ibu pasti sudah mengerti apa itu dari nilai-nilai guru penggerak, dari berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Itu untuk nilai-nilai guru penggeraknya. Nah, untuk peran guru penggeraknya yaitu ada 5 juga. Yang ke-1 yaitu pemimpin pembelajaran, yang kedua kepemimpinan murid, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat itu coach bagi guru lain, dan yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Ibu-ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya yaitu dalam hal ini tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Intuisi apresiatif adalah suatu pendekatan berbasis kekuatan positif tersebut. Akan muncul budaya positif tersebut. Dengan demikian, guru mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman bagi anak-anak, saling mendukung, mampu bekerja sama, sehingga timbul kebiasaan-kebiasaan baik di dalam lingkungan sekolah, sehingga kebiasaan baik menjadi karakter yang akan mengakar dan terbentuknya budaya positif, mendorong kepada anak untuk mampu berpikir, bertindak mandiri dan bertanggung jawab, berkolaborasi, kreatif, inovatif, dan banyak hal yang lain yang positif. Di sini kami sebagai seorang guru harus menciptakan suasana pembelajaran itu yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Mudah-mudahan kita semua bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Ibu-ibu, untuk perumusan visi guru penggerak, yaitu dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan sebuah visi, diperlukan langkah yang tepat dalam pelaksanaannya. Visi dapat terwujud dengan kerjasama dengan seluruh warga sekolah. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk menggunakan tahapan bagja, yaitu dalam merumuskan visi itu ada prakarsa perubahan, yaitu dengan menggunakan tahapan bagja itu dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, budaya positif di sini berdasarkan penerapan tahapan bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Budaya positif di sini meliputi ada 6 hal, yaitu 1. Perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4. Pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam yaitu segitiga restitusi. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Budaya positif di sini menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di kelas dan di sekolah. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, dan saling mendukung terciptanya budaya positif di kelas kita masing-masing. Karena di sini kami ada kelas A, kelompok A dan kelompok B. Mari kita bersama-sama menciptakan membuat
budaya positif di kelas kita masing-masing. Nah, ini konsep utama modul budaya positif, yaitu ada 7, yaitu 1 perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat posisi kontrol, yang kelima nilai kebajikan dan nilai keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar, yaitu seorang guru adalah berani untuk berubah dan menciptakan perubahan, walaupun hanya perubahan kecil di dalam kelas, dengan mengajar, mendidik, menghantar peserta didiknya agar mampu mengimbangi tuntunan perkembangan kodrat, alam, dan zaman. 5 perubahan kecil yang bisa dilakukan oleh guru dari dalam kelas, yakni mengajak lebih sering siswa berdiskusi. Jadi kita sesama anak didik sering-seringlah mengajak berdiskusi. Terus memberi ruang lebih luas ke siswa berperan menjadi guru. Mencetuskan proyek bakti sosial melibatkan semua kelas, menemukan bakat pada murid, kurang percaya diri, dan menawarkan kepada guru lain pada saat mengalami kesulitan untuk melakukan apapun, yaitu dengan berkolaboratif. Dalam paradigma baru pendidikan, tujuannya yaitu tujuan pembelajaran bukan hanya untuk merubah perilaku siswa, tetapi membentuk karakter. Apalagi kita di sekolah TK ini, penanaman utamanya yaitu pendidikan karakter. Disiplin positif. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ibu-ibu pasti tahu makna disiplin, Ibu. Yaitu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Baik Ibu-ibu, untuk kebutuhan manusia yaitu ada 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu meliputi 1. Kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga yaitu kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Yang keempat, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang kelima yaitu kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Ini kebutuhan dasar manusia, ada 5 kebutuhan yang harus dipenuhi, Ibu. Nah, ini tadi 5 kebutuhan dasar manusia. 1, kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Itu untuk bertahan hidup. Untuk yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima, yaitu kebutuhan psikologis, di mana kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, itu kebutuhan untuk diterima. Nah, yang ketiga yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, di mana kebutuhan ini akan kemandirian, otonomi,
memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan dasar yang keempat yaitu penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Di sini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa percaya diri. Dan yang kelima yaitu kesenangan. Itu kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kita harus merasa senang, selalu happy. Yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup kita tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Kita harus selalu bahagia nih Bu, harus senang, harus bahagia, harus happy. Jadi kita biar kebutuhan kesenangan itu bisa terpenuhi. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini konsep disiplin dengan identitas gagal itu yaitu hukuman. Dengan hukuman itu akan menyakitkan, tidak nyaman, memaksa, membuat takut murid menjadi rendah diri. Itu yang tidak kalau hukuman itu memang tidak bagus. Dan juga penghargaan pun demikian. Jadi penghargaan itu tidak efektif, membuat iri dan juga mematikan kreativitas, merampas hak menghargai dirinya. Kita selalu memberikan penghargaan kepada anak juga tidak bagus, memberikan hukuman juga tidak bagus. Nah, untuk konsep disiplin, nih tadi konsep disiplin dengan identitas gagal yaitu dengan hukuman, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, untuk konsep disiplin dengan identitas sukses, itu dengan konsekuensi dan restitusi. Nah, itu memang konsep disiplin ada dua, konsep disiplin dengan identitas gagal dan juga konsep disiplin dengan identitas sukses. Sama-sama konsep disiplin, tapi menghasilkannya ada dua, ada yang gagal, ada yang sukses. Kalau yang gagal itu dengan hukuman, supaya sukses itu dengan konsekuensi dan restitusi. Nah, ini identitas gagal hukuman, yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, untuk identitas sukses disiplin itu dengan konsekuensinya itu sesuatu harus terjadi dan restitusinya yaitu restitusi merupakan pilihan. Nah, apabila tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, konsekuensinya itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya yaitu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kalau dengan identitas gagal hukuman korban mendapatkan keadilan, untuk konsekuensinya korban bisa diabaikan, restitusinya korban mendapatkan ganti. Nah, untuk murid atau anak akan tersakiti, yaitu untuk konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan di restitusinya yaitu murid atau anak mendapatkan penguatan. Itu yang di restitusinya. Nah, ini untuk perilaku pasif agresif itu meningkat. Untuk di konsekuensinya yaitu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau di restitusinya yaitu masalah terpecahkan. Di hukuman itu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Di konsekuensinya yaitu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Dan di restitusinya yaitu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, jadi anak itu bisa bertanggung jawab apa yang sudah dilakukannya. Nah, untuk hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata,
direstitusinya yaitu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Untuk restitusinya yaitu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Untuk peraturannya adalah kamu harus itu apabila dengan hukuman. Nah, kalau direstitusi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau direstitusinya yaitu apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Mohon maaf ini sama. Nah, ini untuk murid akan membenci peraturan. Murid akan menghormati peraturan, itu yang direstitusi, yang dikonsekuensinya, yang direstitusinya yaitu murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, untuk negatifnya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu, itu dalam jumlah yang negatif. Nah, untuk netralnya itu jadi kita hindari kata-kata awas atau dengan hukuman. Nah, untuk netralnya yaitu lakukan apa yang saya katakan. Untuk positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, untuk mode paksaan atau mendorong menyalahkan diri, untuk stimulus responnya yaitu mendorong kepatuhan, dan di teori kontrolnya itu mendorong disiplin positif. Nah, untuk konsep diri buruk di stimulus responnya yaitu konsep diri baik. Yang di teori kontrolnya yaitu konsep diri yang kuat. Untuk hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Untuk konsekuensinya bagaimana? Itu murid atau anak belajar taat peraturan. Restitusinya yaitu murid atau anak belajar memecahkan masalah. Untuk yang hukuman, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahan. Di konsekuensinya yaitu mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Di restitusinya, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi anak akan tahu apa yang harus saya lakukan, jadi bisa memegang kendali. Nah, untuk dampak pada murid, marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri, di konsekuensinya yaitu kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau penahanan. Nah, di restitusinya yaitu murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, di hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Di konsekuensinya sudah diketahui atau masuk akal. Nah, di restitusinya berapa undangan untuk mengadakan restitusi? Berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Nah, ini yang dibuat guru dan anak, dibuat oleh guru dan anak untuk konsekuensinya, dan untuk restitusinya juga dibuat oleh murid atau anak. Nah, menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Nah, di konsekuensinya itu membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Nah, di restitusinya yaitu menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Nah, ini konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Pengertian
restitusi di sini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Tadi restitusi untuk menciptakan kondisi yang baik atau memperbaiki kesalahan murid. Itu dengan pendekatan restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi bagaimana? Yang ke-1 yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, tadi kan kebutuhan dasar ada 5 nih Bu. Itu mana yang belum terpenuhi, jadi nanti bisa mengetahui kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi oleh anak tersebut. Yang keenam yaitu fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, yang ketujuh yaitu menguatkan, dan yang kedelapan yaitu fokus pada solusi. Nah, di sini perbedaannya. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan kegiatan, yaitu dengan hukuman siswa tidak boleh masuk kelas sebelum kegiatan selesai dikerjakan guru. Sebelum kegiatan selesai dikerjakan, guru marah, siswa menjadi takut. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan seorang guru. Dengan konsekuensi, yaitu siswa diberi konsekuensi mengerjakan pada saat jam istirahat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Di restitusi yaitu guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi siswa itu ditanya kenapa tidak mengerjakan, seperti itu. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi itu meliputi 1. Penghukum, guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Di sini kami seorang guru sebaiknya itu kita menerapkan posisi kontrolnya ya restitusi yaitu sebagai manajer. Ibu-ibu yang kami hormati, marilah kita saksikan 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, yaitu untuk pertama yaitu posisi penghukum. Marilah kita saksikan bersama. Maaf Bu,
Inilah tadi sebagai contoh posisi penghukum. Ibu-ibu yang kami hormati, tadi sudah menyaksikan di mana posisi guru itu sebagai penghukum. Biasanya dengan nada yang tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir anak tersebut. Hukuman biasanya itu berupa fisik maupun psikis. Dampak dari posisi penghukum yaitu murid akan menjadi pendendam kepada guru tersebut, dan juga anak itu tidak menyukai guru atau pelajaran yang diampu. Ibu-ibu yang kami hormati, marilah kita saksikan selanjutnya, yaitu di mana posisi guru itu posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Marilah kita saksikan bersama. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Bos, Tadi posisi di merasa bersalah, ya. Nah, untuk posisi merasa bersalah itu biasanya dengan nada itu suaranya cenderung melembut. Namun kata-katanya itu diutarakan membuat itu merasa dirinya gagal, dan guru itu menanyakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada diri murid dengan membuat guru itu menderita. Nah, untuk dampaknya sebagai tadi guru posisi membuat merasa bersalah, yaitu membuat murid itu merasa bersalah atau identitas gagal, dan juga rendah diri dan menarik diri. Nah, ibu-ibu, selanjutnya kita saksikan yaitu di posisi mana guru sebagai teman. Marilah kita saksikan bersama. Sesi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
Nah, di posisi guru sebagai teman yaitu guru akan biasanya suaranya ramah, juga cenderung bersendau-gurau untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil, namun perlu diingat karena ini masih dengan dorongan eksternal. Dampak seorang guru sebagai teman yaitu murid akan bergantung kepada satu orang atau faktor ketergantungan. Juga murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik namun kepada orang tertentu saja. Ibu-ibu yang kami hormati, mari kita saksikan selanjutnya yaitu di mana guru menjadi posisi sebagai pemantau. Selamat menyaksikan. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Demikian tadi posisi sebagai pemantau, di mana posisi sebagai pemantau itu seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosi, tidak bersendau-gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Di mana dampak posisi pemantau yaitu murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Dan juga tidak sepenuhnya anak itu akan mandiri. Untuk selanjutnya, marilah kita saksikan di mana posisi guru itu sebagai manajer. Marilah kita saksikan bersama. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu.
Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Demikianlah tadi seorang guru atau guru menjadi di posisi sebagai manajer, di mana posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap yang positif, yaitu mandiri, tanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Di mana posisi manajer ini, guru itu suaranya itu dengan netral, suaranya netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Di sini juga tercipta identitas positif, atau guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru juga membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Nah, di posisi manajer ini yaitu agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Demikian dari contoh posisi 5 kontrol posisi sebagai guru, nggih. Penerapan 5 posisi kontrol restitusi. Contoh kasusnya, siswa tidak memakai seragam lengkap saat upacara. Yang satu yaitu sebagai penghukum, yang tidak berseragam lengkap berdiri di depan barisan. Itu kata-kata sebagai penghukum. Hal ini mengakibatkan murid menjadi dendam, marah, malu, tidak suka, dan dampak negatif lainnya. Dengan hukuman itu anak akan tersakiti. Nah, yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Berapa kali Pak Guru bilang sama kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Akibatnya murid akan merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan pergaulannya. Itu dengan membuat orang merasa bersalah. Sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Guru sebagai teman di sini akan menciptakan hubungan yang akrab, namun menyebabkan murid tergantung pada satu orang, yaitu ketergantungan tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Jadi ketergantungan apabila guru kepada murid itu sebagai teman. Nah, dan yang keempat yaitu sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Guru bertanya, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, akibatnya murid itu mematuhi peraturan karena menghindari konsekuensi dan ingin mendapatkan reward atau penghargaan saja, bukan karena kesadaran diri. Jadi kalau guru sebagai pemantau itu anak hanya mematuhi saja, atau ingin mendapatkan reward atau ingin mendapatkan penghargaan, tapi bukan dari dalam dirinya, bukan kesadaran dirinya, karena hanya ingin mengharapkan penghargaan atau reward. Nah, posisi yang paling sangat-sangat ditekankan kepada guru yaitu sebagai manajer, di mana posisi manajer itu akan menciptakan murid itu menjadi tanggung jawab. Itu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa kamu mau memperbaikinya? Nah, nanti anak akan berpikir. Jadi
anak itu akan selalu merasa dihargai. Dan juga anak menjadi mandiri, tanggung jawab, dan dapat juga memecahkan masalahnya sendiri. Nah, di sini marilah kita bersama-sama menerapkan posisi kontrol itu sebagai manajer. Nah, untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Mengapa kita mempunyai peraturan memakai helm saat mengendarai sepeda motor? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, di sini di nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan kelas itu memang sebaiknya kita di masing-masing kelas membuat keyakinan kelas. Ibu-ibu yang kami hormati, kami persilahkan bagi ibu-ibu yang ingin bertanya. Apabila saya bisa langsung menjawab, saya akan langsung menjawab. Waktu dan tempat kami persilahkan monggo kepada ibu-ibu yang mau bertanya. Ibu-ibu yang kami hormati, terima kasih atas pertanyaannya tadi. Kami silahkan, mungkin masih ada ibu-ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Oh ya, monggo Bu Iva, mau bertanya apa? Bagaimana sih cara merumuskan kelas yang baik, Bu? Merumuskan Kelas yang baik, keyakinan kelas. Oh iya. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana sih cara merumuskan keyakinan kelas? Saya akan mencoba menjawab cara merumuskan keyakinan kelas, yaitu yang pertama yaitu siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Guru itu dapat mengajak anak untuk menuliskan keyakinan kelas itu dalam untuk pembelajaran 1 semester ke depan. Nah, itu yang ke-1. Yang kedua yaitu guru dan siswa mengulas keyakinan kelas yang telah tertulis, di mana itu nanti keyakinan kelas yang sudah tertampung itu kita ulas kembali. Nah, untuk yang ketiganya yaitu guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting dari berbagai keyakinan kelas yang sudah ditulis sama anak-anak. Nanti kita memilah mana yang paling penting. Itu yang ketiga. Dan yang keempat yaitu mengulas keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Nanti kita bersama-sama ulas kembali keyakinan kelas yang sudah dibentuk untuk menjadi kalimat yang paling positif. Nah, untuk yang kelima yaitu mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Tujuannya itu dicek kembali dari beberapa keyakinan kelas yang sudah tertulis supaya agar tidak ada keyakinan kelas yang rancu dan seluruh akan ada tanggung jawab keyakinan kelas dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Bagaimana dengan jawaban saya, Bu Iva? Terima kasih sudah memuaskan, Bu. Oke, terima kasih.
Bu mau nanya. Oh iya, silakan. Monggo, mau tanya yang bagaimana? Iya, ini kadang ada anak yang tidak mau belajar bareng sama temennya, maunya menyendiri, itu bagaimana? Oke, ya terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Di sini kami sebagai seorang guru TK, apalagi guru TK nih, kita harus pandai-pandai bisa merangkul atau merayu anak. Anak itu maunya main sendiri, tidak mau bergabung dengan temennya. Paling aku belajar itu. Oh, iya, iya. Ya berarti anak itu kita perlu mengetahui kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi pada anak itu. Nah, kami atau ibu-ibu sebagai guru, anak itu nanti kita dekati. Nanti kita tanya bagaimana Mas Rizky mainannya kok sendiri terus atau kegiatannya sendiri. Kalau Mas Rizky bermainnya dengan banyak teman, apa yang akan dirasakan Mas Rizky? Dan juga bagaimana kalau Mas Rizky mainannya hanya sendiri? Nah, nanti kita dekati anak itu yang tidak mau bermain dengan temannya. Seperti itu, oke? Ya, ini sama-sama. Pak Bu mau tanya, Ya, silakan. ini misalnya ada anak-anak yang bicaranya sering kasar, itu bagaimana menanganinya? Oh ya, oke, terima kasih. Ada anak yang suka berbicara kasar atau kotor, ya. Nah, di sini kita juga perlu mengetahui kebutuhan dasar apa yang diperlukan anak tersebut. Mungkin apakah sering mendengar kata-kata kasar atau memang sudah dirinya itu mengucapkannya dengan yang kasar, mungkin dari lingkungan, mungkin sering mendengar. Nah, kita sebagai guru, kita wajib membentuk anak itu menjadi anak yang berkarakter baik, misal dengan ucapan-ucapan yang baik. Tadi anak itu kan bicaranya kasar. Nah, nanti kami tanya ke anak itu, anak-anak yang bicaranya kasar itu kami memberikan peringatan, bicaranya yang bagus, bicaranya yang sopan. Kita juga memberikan arahan, ucapan adalah doa. Jadi kita memberikan arahan seperti itu. Kita ucapkan yang baik-baik. Ucapan adalah doa. Nah, apabila ucapan itu baik, pasti hasilnya akan baik juga. Nah, nanti kita juga berkolaborasi dengan orang tua. Apabila anak itu sering berkata kasar, kami juga sama orang tua berkolaborasi atau menyampaikan, kita mohon kerjasamanya supaya anak itu dipantau dalam berbicaranya itu menggunakan bahasa yang baik, yang sopan, yang baik. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu. Bagaimana? Oke, terima kasih. Ibu-ibu yang kami hormati, dari tadi sudah duduk terlalu lama. Marilah untuk meregangkan otot-otot kita supaya tidak kaku, kita bergerak dulu ya, Bu. Oke. Ayo mari kita berdiri. Oke, kita yang berputar-putar, nggih? Oke, yuk siap, 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Berputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar,
diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah. Rasanya menjadi agak enakan ya. Oke, terima kasih. Sekarang silakan duduk kembali. Yes. Nah, ini bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Yang ke satu yaitu lebih abstrak peraturan. Yang kedua, sedikit lebih bermakna. Yang ketiga, berupa pernyataan universal. Yang keempat, kesepakatan warga sekolah. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas. Yang keenam, dibuat dalam bentuk positif. Prinsip-prinsip utama dari teori kontrol untuk langkahnya yaitu menstabilkan identitas. Untuk teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, untuk validasi tindakan yang salah yaitu semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini prinsip-prinsip dari teori kontrol yaitu ada 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam penerapan program disiplin positif, guru hendaknya memiliki standar kepribadian, keprofesionalan, dan sosial yang baik. Di mana guru berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amo atau manajer untuk menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Terima kasih. Terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ibu-ibu yang kami hormati, demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu. Mohon dimaafkan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah dari TK Aisyah Bustanul Akfal Jatimulyo sangat mendukung program guru penggerak yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Bu Turyati SPD. Kami berharap Bu Turyati yang sedang menjalankan program guru penggerak bisa menjalankan perannya sebagai coaching pembelajar dan juga bisa menjadi pemimpin belajar dan mendorong kolaborasi dengan teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan dengan adanya pelaksanaan program guru penggerak ini nantinya akan membentuk anak didik yang tidak hanya merubah perilaku anak didik, tapi bisa menanamkan karakter kepada anak didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.